Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke channel Dang Hada. Pertanyaan tersebut adalah mana yang benar, tanya pasar sebelum tanam atau tanam dulu baru tanya pasar. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Dang Hada, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Dang Hada. Kalau saya tangkap ini pertanyaan ini karena dia menonton tentang video tentang pinang betara, maka bisa saya simpulkan berarti dia ini menanyakan apakah dia harus meriset dulu atau melihat pasar dulu baru menanam pinang betara, ataukah dia harus tanam dulu baru tanya pasar. Nah, jadi kalau melihat dari perspektif pebisnis, ini pebisnis ya. Kalau pebisnis itu pasti dia akan cek dulu di lapangan apakah harga saat ini, misalnya harga pinang itu, kalau misalnya kita bandingkan dengan misalnya perkebunan yang lain, kalau misalnya kayak sawit, itu mana yang lebih menguntungkan? Mungkin kayak gitu maksud saya. Nah, kedua juga kita harus mengetahui yang namanya penampung ya teman-teman. Penampung ini maksudnya yang akan nanti membeli hasil panen kita gitu loh kira-kira. Nah, kalau di sawit kan itu kan banyak ya, rata-rata setiap kota, setiap provinsi itu mudah menjualkannya. Tapi kalau pinang ini tidak setiap tempat itu memiliki yang penampungnya. Nah, itu juga termasuk kelemahannya. Tapi saya juga di sini sudah menemukan referensi yang tepat untuk membandingkan antara sawit sama pinang ini, pinang betara. Pertama yaitu ini saya menemukannya di situs ini bibitpinangunggul.com. Jadi dia membandingkan itu antara pinang atau sawit mana yang lebih menguntungkan. Kelapa sawit itu tetap masih favorit karena di sini dibilang bahwa Indonesia disebut sebagai negara penghasil volume minyak sawit terbesar di dunia pada tahun 2019 yaitu sebanyak 43 juta ton. Jadi menunjukkan di sini bahwa kelapa sawit itu masih digemari sebagai komoditas oleh petani ya. Namun karena semakin banyaknya orang yang menanam sawit ini, jadi lama kelamaan itu ada yang namanya persaingan. Jadi karena ada permintaan yang sedikit, kemudian yang menanam banyak, menyebabkan harga sawit itu turun teman-teman. Dan mungkin ada faktor yang lain juga ya, atau faktor impor atau ekspor atau yang lainnya. Tapi kalau dari sisi perspektif saya, jadi dia di situs ini membandingkannya berdasarkan beberapa aspek. Pertama, dia misalnya kalau ingin menanam pinang ataupun sawit, itu pertama lihat dari jumlah pohon per hektar. Jadi blok ini nih, 1 hektar tanah untuk pinang itu bisa ditanami sekitar 1.300 pohon pinang. Dengan jarak tanam setiap sisinya itu 2,7 meter, anggaplah 3 meter ya. Berarti kalau dalam luasan 9 meter itu dapat 1 pinang. Nah, kalau kelapa sawit itu kan diameternya itu kan lebih besar. Jadi 1 hektar tanah itu hanya cukup untuk ditanami 138 batang tanaman saja. Jadi ada agak jomplang ya. Jadi perbandingannya 1:10 nih kalau saya lihat, 1:9 dengan pohon pinang. Itu poin pertama, pohon pinang itu menang. Kemudian yang kedua, luas lahan. Ya karena diameter pohon tadi itu lebih membutuhkan hanya 9 meter persegi, sedangkan membutuhkan 72 meter persegi. Jadi itu bertanam pinang itu lebih membutuhkan lahan yang luas dibandingkan bertanam budidaya pohon pinang. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ketiga, kedua tanaman ini jenis palem-paleman ini bisa juga memiliki hama pengganggu. Jadi untuk kedua tanaman ini sama jenisnya yaitu palem-paleman dan juga memiliki hama pengganggu. Misalnya kalau pada pohon pinang itu ada namanya ulat kantung, rayap belalang, tempayang akar, dan beberapa jenis kumbang, ngengat, dan tupai. Sedangkan hama pada kelapa sawit antara lain babi hutan, monyet, tikus, tupai, dan landak. Ya seperti itulah. Jadi dengan ukuran tubuh yang lebih besar, maka satu hama akan lebih mudah merusak tanaman lebih banyak. Dibandingkan dengan pinang, kelapa sawit lebih rentan diobrak-abrik oleh hawa dengan tubuh besar. Misal saja babi hutan. Tapi ini kalau kasusnya ini ya, kalau kelapa sawitnya itu masih kecil ya. Tapi kalau sudah tinggi, sudah besar itu nggak akan bisa. Susah namanya hawa yang berukuran besar tadi. Tapi kalau pinang juga sama, hama dengan ukuran tubuh kecil seperti pada pohon pinang akan mempermudah petani dalam membasminya. Karena tadi terdapat ukuran tubuh hewan yang berbeda,
yang menyerang pohon pinang itu lebih kepada kayak insek atau tanah ukuran hamanya itu yang nyerang kecil, sedangkan kalau yang sawit itu banyak ya, ada babi hutan, monyet, tikus, tupai dan landak. Jadi untuk penanganan hama berkurang besar ini tuh butuh pengeluaran yang cukup lebih, misalnya kayak mau meracun atau mau mengasih perangkap, karena ukurannya besar pasti modalnya lebih tinggi ya. Jadi ketahanan terhadap hama itu lebih menang di pinang. Juga aspek pengolahan. Nah, untuk antara pinang dan sawit ini lebih dimenangkan oleh pinang karena biaya pengolahan pinang itu jauh lebih murah. Maksudnya itu pengupasan ya itu tadi, kita cukup beli mesin pengupasnya berkapasitas 1 ton per hari, harganya sekitar ini teman-teman. Dan juga kita dapat dijemur dan di stok ketika harga sedang anjlok. Jadi kita nggak kelebihan yang lain juga, pinang itu nggak serta-merta setelah panen langsung kita jual, tapi kita bisa simpan dulu teman-teman. Nah kayak gitu. Sedangkan sawit nggak bisa teman-teman. Jadi setelah kita panen kita harus segera menjualnya, karena kalau kita menyimpannya dalam waktu yang lama, ya itu kan pasti akan kualitas minyaknya akan turun dan harganya pun juga nggak sebagus waktu harga sawit masih segar, kayak gitulah kira-kira. Dan yang paling pengaruh sekali itu kayak ini teman-teman, harga pasaran saat ini. Jadi misalnya harga tandan bawang segar sawit itu kisarannya antara 1000 sampai 1400 per kilogram. Ini tergantung tempat ya teman-teman. Kalau saat ini memang harga sawit pada saat saya membuat video ini itu harganya di tempat kita tuh sampai 800 malah. Kadang kan pernah sampai, saya lihat di provinsi lain kayak di Jambi itu sampai harganya itu di 300 per kilo. Mana nggak stres saya petani. Tapi kalau di harga di buah pinang, jadi kalau misalnya dia pinang basah segini, kalau pinang kering harganya segini per kilo. Nah itulah sekilas perbandingan pinang versus sawit. Jadi kalau menurut saya kenapa teman-teman ada yang memilih sawit dan ada yang memilih pinang, itu karena ya mungkin karena aspek inilah teman. Mungkin lebih banyak orang milih sawit itu pertama karena lebih mudah memasarkannya dibandingkan pinang. Ya itu tadi, karena rata-rata perkebunan itu hampir setiap kota atau provinsi itu sudah memiliki yang namanya pabrik untuk mengolah sawitnya. Tapi kalau untuk pinang itu tidak setiap tempat itu ada teman. Jadi mereka itulah harus membeli yang namanya alatnya tuh untuk mengupas pinang teman-teman. Jadi balik lagi ke pertanyaannya ini. Nah kalau saya sih disuruh memilih, pasti saya akan jawab itu riset dulu teman. Jadi kita cek dulu harga pasar di lapangan seperti apa, dan kalau memang harga saat tersebut lebih bagus atau lebih mudah perawatannya, maka ya silakan teman-teman bisa langsung menanamnya. Tapi kalau teman-teman tidak mau meriset dahulu atau melihat apakah di sana seperti tadi saya jabarkan di awal, ya mending teman-teman ya pilihlah tanaman yang sudah pasti yang kalau ditanam tuh mudah dipasarkan ya, kayak sawit tadi teman-teman. Nah kayak gitu aja teman-teman. Jadi silakan nanti teman-teman pikirkan sendiri dan bisa juga simpulkan sendiri. Dan teman-teman juga bisa cek referensi, ada banyak di sini. Ini juga artikelnya juga menjelaskan bahwa banyak yang kayak di Jambi itu mereka alih fungsi dari sawit ke pinang teman. Ya karena itu tadi harga pinang sekarang lagi anjloknya, jadi banyak orang yang beralih fungsi dari sawit ke pinang. Oke kalau gitu sampai ketemu di tutorial Danghada berikutnya.